Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sanad religi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas segala limpahan nikmat, karunia dan inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu bertemu pada bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang agung, yakni bulan suci Ramadan, yang mana di bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Sanad religi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan tauladan dalam beribadah dan tauladan dalam akhlak di dalam kehidupan kita ini. Sanad religi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melaksanakan ibadah kita ini yang dituntut dalam kehidupan kita dari orang yang beriman menuju kepada ketingkatan ketakwaan. Dan ini sudah jelas, ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mewujudkannya, mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Dan aplikasi ini terdapat dalam akhlak yang kita jalani sehari-hari. Oleh karena itu, puasa yang kita kerjakan bukan hanya sekedar ibadah ritual dalam kehidupan kita antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan, tetapi lebih daripada itu, untuk menjadi pendidikan jiwa kita agar kita menjadi orang yang lebih berakhlak di dalam kehidupan kita ini. Bukankah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bagus sempurna di dalam kehidupan kita ini keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Artinya memang begitu penting di dalam kehidupan kita memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, melalui ibadah bulan suci Ramadan ini, mari bersama-sama kita mengambil pelajaran, mengambil iktibar, mempelajari dengan sepenuh hati agar kita mampu menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik di dalam kehidupan kita setelah berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Sahabat religi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam puasanya, maka hendaknya dia memperhatikan agar jangan sampai dia berbicara yang kotor kepada orang lain, agar dia tidak menyakiti hati orang lain, agar dia tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yadda'", barang siapa yang tidak mampu meninggalkan qaulaz zuri, yakni perkataan-perkataan kotor, dan juga tidak bisa meninggalkan amali, dan amal yang buruk di dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan menerima ta'amahu wa syarabahu, menahan lapar dan dahaga yang dia lakukan. Oleh karena itu, mari melalui ibadah bulan suci Ramadan ini, melalui puasa yang kita kerjakan, kita bisa mampu membentuk karakter kita menjadi orang yang berakhlakul karimah di dalam kehidupan kita ini. Coba kita perhatikan, pada saat kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini, kita dituntut untuk senantiasa solat, bukan hanya solat 5 waktu, tetapi kita juga melaksanakan ibadah-ibadah malamnya, yang mana solat itu sendiri fungsinya agar kita mampu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi setelah kita melaksanakan salat, maka terhindarlah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan di samping itu pula, kita juga dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Bukankah Al-Quranul Karim juga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, syifa'un lima fis sudur,
yakni yang mampu mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Mungkin telah banyak di dalam diri kita ini penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sombong, riya dan lain sebagainya. Semua itu akan sirna ketika kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Dan mari kita perhatikan kembali sanak religi sekalian, bahawa ketika kita melaksanakan bulan suci Ramadan, di penghujung nanti, bahkan sebenarnya di bulan suci Ramadan ini, kita dituntut juga untuk membayar zakat fitrah. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk berbagi, karena setiap rezeki yang kita miliki ada hak-hak orang lain. Ini bagian daripada akhlak. Artinya kita berempati ketika kita melihat orang yang susah. Kita merasakan lapar di siang hari, lalu kita akan merasakan, oh begini rasanya lapar. Maka hati kita akan menjadi lembut ketika kita melihat orang kesusahan, ekonominya susah, maka kita akan mencoba untuk berbagi. Ketika kita melihat anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita, kita berusaha untuk berbagi kepada mereka. Oleh karena itu, sahabat religi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak sih orang yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, tapi mereka hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena kenapa? Ketika mereka berpuasa, mereka tidak menjaga lisannya. Mereka berpuasa tapi tidak menjaga pendengarannya. Mereka berpuasa tapi tidak menjaga matanya. Ketika mereka berpuasa, kata-kata yang terlontar tetap kata-kata yang kotor, mendengar perkataan-perkataan yang tidak benar, melakukan perbuatan dari segi tangannya menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain, dan lain sebagainya. Hal ini mampu membuat ibadah puasa kita menjadi puasa yang sia-sia. Sanak religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu melalui ibadah bulan suci Ramadan ini, mari kita bentuk karakter dari kita yang selama ini sering berkata kasar, sering melakukan kemaksiatan, berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kenapa? Ibadah puasa ini harus kita wujudkan dalam keseharian kita, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi 11 bulan mendatang mampu membentuk karakter kita menjadi karakter orang yang berakhlakul karimah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.